mulai aja. Di sini ada O, ada F, ada F2. Di sini ada O ya. O ini adalah titik pusat dari lensa. Adapun F2 adalah fokus yang kedua. Di sini F1 fokus untuk yang pertama. Di sini ada istilah 2F. 2F ini merupakan R ya, atau jari-jari, atau titik tengah. R sama dengan 2F. Pertama, kalau misalkan sekarang kita taruh benda di sebelah kanan. Langkahnya adalah tarik garis atau sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama pasti akan selalu dipantulkan melalui titik fokus. Oke, langkah pertama sudah, langkah kedua sekarang. Tarik garis menuju titik pusat lensa, menuju titik O. Maka ketika ada sinar datang menuju titik pusat lensa akan diteruskan. Dan kita lihat di sini ada perpotongan ya. Nah, perpotongan inilah yang akan membuat terbentuknya bayangan. Di sini bisa kita lihat sifat bayangannya adalah terbalik, kemudian diperkecil dan bersifat nyata. Berikutnya, ketika kita taruh bayangan di antara 2F dan F. Oh, kita taruh bayangan pertama di 2F dulu ya. Tarik garis seperti yang tadi, sejajar sumbu utama, kemudian garis tersebut akan diteruskan atau sinarnya diteruskan menuju F1. Kemudian langkah yang kedua adalah tarik garis menuju titik pusat dan sinar akan diteruskan. Kemudian lihat perpotongannya. Perpotongannya berada di sini. Gambarkan bayangan yang terbentuk dan tepat di perpotongan ya. Bisa kita lihat sifat bayangannya adalah terbalik, sama besar, dan bersifat nyata. Kemudian bagaimana jika kita taruh benda di antara 2F dan F di sini? Langkahnya masih sama. Tarik garis sejajar sumbu utama, kemudian diteruskan menuju titik fokus. Langkah yang kedua, tarik garis menuju titik fokus lensa atau titik tengah lensa ya, titik O. Di sini kita bisa lihat perpotongannya di belakang 2F1 ya. Ini. Kemudian gambarkan bayangan yang terbentuk. Bisa kita lihat dengan sangat jelas bahwa sifat bayangannya adalah terbalik, diperbesar, dan bersifat nyata karena terbentuk oleh dua garis. Kemudian bisa kita taruh, langkah berikutnya adalah kita taruh benda tepat di F2, di fokus yang kedua. Langkahnya masih sama. Menuju titik pusat titik O, kemudian diteruskan. Ternyata tidak bertemunya ya, atau tidak terdapat silang antara titik pertemuan antara garis merah dengan garis biru. Kalau misalkan seperti itu, coba kita gambarkan garis hayal ke belakang. Ternyata masih juga tidak terbentuk. Oleh karena itu, sifat bayangannya ketika kita taruh benda tepat di F2 adalah tidak terbentuknya bayangan. Kemudian kita taruh benda lebih depan lagi nih, di antara F2 dan O. Masih sama caranya. Oke, ternyata tidak terbentuk benda juga ya. Tidak terbentuk bayangan juga ya, karena tidak ada titik perpotongan. Lalu bagaimana jika kita gambarkan garis hayal ke belakang? Di sini garis hayalnya ya, yang merah yang putus-putus. Garis hayal yang merah, kemudian kita gambarkan garis hayal yang kedua yang berwarna biru. Nah, di sini kita bisa melihat titik perpotongannya. Berarti bayangan ternyata sekarang akan berada tepat di belakang benda ya. Dengan sifatnya diperbesar, tegak, dan bersifat maya. Bersifat maya ini karena dia diperoleh dari garis hayal yang putus-putus ini. Kalau nanti titik pertemuannya diperoleh oleh garis yang lurus ini nih, itu nanti sifatnya bersifat